Pak Suroto bawa motor korban, saya bawa motor suami waktu itu tuh. Nah, terus sampai di polsek ini balik lagi ke TKP. Buka jok motor tuh Pak, ada HP 2, HP warna hitam sama jaket hitam. Sebelum evakuasi saya kan datang sama suami lah waktu itu ya. Ya dipoto. Sempat moto-moto banyak. Dulu kejadian pas aku lihat paginya itu di trotoar jalan itu ada garitan panjang. Berarti kedua korban ini kenceng naik motornya. Kalau itu ada sajam, itu luka tusuk, saya aku nggak pernah mengatakan. Nggak pernah mengatakan. Pak Polri, Pak Sigit, saya sebagai saksi 2016. Hati kecil, 7 terpidana ini bukanlah pelaku yang sebenarnya. Langsung TV Welcome back again bersama Nyunyu dan Mamang si Abu yang kabur nih, kita paksa kesini nanti ya. Dan juga si Pakon yang lagi main dua topi mangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Materi bagus nih, ada materi bagus. Baru diposting 12 jam yang lalu di channel pengacara Tony atau Bapak Tony RM channelnya ya. Jadi Bapak Suroto menghubungi Pak Tony. Pak Suroto tahu dong yang mandor desa ya nggak? Yang waktu itu sempat ya dikritik tipis-tipis sama teman-teman netizen ya. Jadi Pak Suroto ini menghubungi Bapak Tony, katanya mau membicarakan sesuatu. Yang akhirnya Pak Tony datang dan ngobrol. Ternyata Pak Suroto nggak sendiri, beliau mengajak mantan istrinya juga gitu, yang katanya mantan istrinya pada saat di 2016 lalu kejadian itu ikut dengan Pak Suroto ke TKP. Oh gitu. Iya, jadi banyak fakta baru gitu yang diungkapkan oleh mantan istrinya gitu. Jadi kejadian itu dari point of view mantan istrinya. Menarik nih. Aku ngelihatnya ini bisa menjadi mungkin sumber amunisi baru ya, di samping nanti menunggu proses LP, DD dan AF. RT Pasren dan Kapi dan Pak Rudiana gitu kan. Ini bisa disiapkan juga jadi amunisi baru nih. Iya. Terus juga nanti ada dari Bang Jutek saat diwawancara Kompas TV gitu ya. Dan ada yang lainnya mungkin ya, kita meluncur dulu deh. Just. Nih ini bagus banget menurutku. Bagus banget Pak Tony, mantap. Video barunya diposting 12 jam yang lalu yang judulnya Suroto Saksi Kasus Vina Angkat Bicara. Saksi baru muncul ungkap fakta. Di sini memang mohon izin Pak Tony mau membedah beberapa poin yang menurutku hal baru gitu untuk disampaikan. Jadi tapi tetap Santuy People yang pengen nonton fullnya monggo meluncur, kurang lebih 37 menit 57 detik gitu ya fullnya ya. Cuman memang mau nge-highlight hal yang baru, terutama yang diungkapkan oleh mantan istrinya Pak Suroto nih. Starting dari menit 425 mungkin ya, kita ceki. Play. Nah kalau ini Ibu ini siapa? Iya, mantan istri, Ibu mantan Yuni. Istri, Ibu Yuni. Iya. Nah, Ibu Yuni ini mengetahui juga waktu itu, Bu. Tahu Pak. Mengetahui. Iya. Ya. Jadi ceritanya bagaimana nih? Karena saya baru tahu ya ada ternyata selain Pak Suroto, ya Ibu Yuni juga yang saat itu masih suami istri ya. Betul. Tahu juga penemuan korban itu ya, tahu juga ya. Nah, itu ceritanya bagaimana Ibu Yuni sama Pak Suroto itu waktu itu sedang berada di mana? Saya sedang berada di Polsek Pak. Di Polsek. Di bawah bendera Soalnya Pak. kan waktu itu kan saya kan kalau malam suka keliling sama suami itu. Terus kebetulan pas mampir, pas kan acara 17 Agustus kan rame tuh kalau di desa tuh, tawan lah. Jadi kita kan jaga-jaga, kayak gitu kan langsung ke Polsek. Setelah dari situ kita lagi ngobrol di bawah bendera. Bendera apa? Bendera yang tiang bendera itu Pak, di depan Polsek kan ada tiang bendera itu kan ada keramiknya. Kita kan suka ngobrol di situ. Nah, terusan ada orang datang laporan, ada tabrak lari gitu. 1 orang, 2 orang, 3 kalau nggak salah 4 orang. Cuma kita kan nggak tahu siapa-siapanya ya. Waktu itu kan polisi Polsek kan sedang keliling tuh, karena kan lagi cuaca keadaan gimana lah, kalau Agustus kan tahu lah Pak. Terus kita langsung sama suami tuh ke sana, yang nggak jelang lama sih. Polisi langsung datang tuh, nggak selang lama. Kita sempat foto-foto Pak. Cuma ya saat itu fotonya sekarang udah nggak ada, udah 8 tahun yang lalu. Nah, itu dia. Saya tuh penasaran sebenarnya dengan foto itu. Ya, baik. Nah kan, belum apa-apa aja ada 2 poin menarik nih yang disampaikan nih, 2 poin baru. Yang pertama katanya ada sekitar 1 sampai 4 orang katanya yang pada saat itu mengadu bahwa
pengaduan itu adalah ada tabrak lari. Iya, dan ternyata istri Pak Suroto ini kebetulan ikut ngawal bareng Pak Suroto gitu. Sorry, mantan istrinya ya, ikut apa ya, patroli bareng Pak Suroto gitu ya. Nanti juga dijelasin kenapa dia bisa ada di Polsek, ternyata kerja juga di sana gitu ya. Dan tadi bisa kita dengerin ya, sempat katanya mengambil foto-foto. Itu poin menarik, tapi bocorin dikit. Untuk memori dan handphonenya katanya sudah nggak ada sayangnya gitu. Tapi ada beberapa cerita baru lagi dari point of view mantan istrinya ya. Kita lengkap lagi nih, menarik kan? Dari tinggal lanjut yang ini. Ceki lanjut. Intinya Ibu Yuni itu sama Pak Suroto ya, waktu datang ke TKP ya, dikabari ada kecelakaan, langsung ke TKP berdua. Oke, kemudian nyampe sana Pak Suroto menolong ya, mengevakuasi korban. Kalau ibunya kemana? Bapak ngevakuasi korban, saya udah balik ke Polsek Pak, karena saat itu tuh waktu itu kan bareng balik ke Polseknya bareng sama Pak Suroto. Iya. Pak Suroto bawa motor korban, saya bawa motor suami waktu itu tuh. Nah, terus sampai di Polsek ini balik lagi ke TKP. Kita nggak tahu tuh urusan ke belakang sananya, karena kita tetap duduk di Polsek Pak, nunggu suami pulang sih Pak. Iya. Gitu, saat itu tuh. Terus kita sama polisi, tapi polisi siapa saya lupa tuh, karena udah 8 tahun sih ya Pak. Buka jok motor tuh Pak, ada HP 2, HP warna hitam sama jaket hitam. Pas mau dibuka identitas korban kan nggak bisa, ada kuncinya itu tuh, paspor kalau zaman sekarang mah di HP-nya. Jadi nggak bisa, udah aja. Terus nungguin ini suami pulang, saya balik. Jadi ada HP 2. Ada HP 2 Pak di motor. Ditemukan di motor. Di motor. Kemungkinan itu HP Pina sama Eki. Kurang paham Pak. Kalau itu yang jelas adanya di dalam jok motor. Jok motornya Eki. Iya, motor hijau. Motor hijau. Nah itu handphonenya kemana terus? Nggak tahu Pak. Justru itu saya nggak tahu. Kita kan warga biasa, nggak berani pegang-pegang barang bukti. Iya kan. Hanya melihat saja. Jadi di dalam putusan pengadilan itu handphone Eki itu tidak ada ini. Tidak ada ya. Iya. Nggak tahu kemana itu handphonenya. Ada 2 Pak. Cuma handphonenya udah agak canggih lah, cuma nggak secanggih sekarang. Saya itu tuh ya udah aja saya balik, kan urusan polisi kan, kita nggak ngerti lah kalau kayak gitu-gitu. Oke. Sebenarnya menjawab pertanyaan, baik itu sempat ada di podcastnya Bang Densu atau di Mbak Fristian, ada yang mbak-mbak yang nanya, ini kok kecelakaan tapi handphonenya nggak rusak? Ya. Gitu kan, dari situlah kecurigaan. Terus juga kan katanya dia sempat mendatangi pihak kepolisian untuk minta, Pak mau minta handphone. Nih yang ini dua-duanya, yang ini saya nggak tahu tapi yang ini handphone adik saya, gitu kan ngomongnya. Iya. Kalau dari keterangan istrinya mantan istrinya Bapak Suroto ini, di dalam jok motor almarhum Eki berarti ya, ada 2 handphone hitam dengan jaket hitam. Ya itulah jawabannya menurutku. Kalau ada pertanyaan kenapa kalau kecelakaan handphonenya nggak rusak? Ya. Karena ada di dalam jok motor. Iya, dalam bagasi motor gitu. Itu juga sempat kemarin kita pertanyakan ya, Mang. Harusnya kan aku bilang kemarin tuh, harusnya ditanya juga tuh ke polisi yang waktu itu ngevakuasi itu ketemu HP-nya di mana gitu kan. Nah, ini dijawab sama istrinya mantan istrinya Pak Suroto. Iya, sebenarnya apa ya? Aku mikirnya nih ya, coba terakses pada saat sebelum sidang PK yang kemarin. Iya. Mungkin bisa menjadi saksi yang cukup kuat, tapi kan aku mikirnya juga kan kalau misalkan terakses terus gagal akan hangus. Iya sih. Ya amunisi akan hangus, dan juga pada saat itu untuk akses mantan istrinya Pak Suroto mungkin agak repot karena Pak Suroto sendiri kan dalam dalam bantuan kuasa hukum yang dimana kita tahu posisinya berseberangan gitu kan, jadi agak sulit nih gitu. Di jok motor guys, di jok motor guys, coba gimana Santuy People itu sebenarnya udah menjawab, tapi ya sama ini yang gemes tadi tuh, sudah foto-foto tapi di tengah dan di akhir itu di mention handphonenya rusak, memorinya rusak gitu, handphonenya udah ganti. Aduh, ya kan baru dua poin yang di play udah ada beberapa hal baru nih. Kita lanjut lengkap ke menit 15.30. Just. Iya. Menit 15.28 ya. Cina-cina dikit lah, 2 second lah ya. Ini memang lengkap karena tadi setelah video yang tadi tuh
bahas apa ya? Bahas berkas di mana kalau menurutku lo ya, itu ya beberapa keterangan yang sudah pernah disampaikan di VT-VT sebelumnya, baik itu di program A, B, C gitu. Jadi kita mau fokus ke poin baru yang disampaikan gitu. Tapi tetap Santai People yang pengen nonton fullnya monggo meluncur biar paham utuh apa satu kesatuannya gitu lah. Utuh keutuhan. 1928 Ceki. Play. Ada saksi, ya tak ceritakan, iya om, 2 hari itu di Polsek Talun memang didatangin 2 mobil, tahu kepolisian, tahu apa, karena nggak seragam polisi waktu itu, nggak seragam polisi. Jadi berapa hari setelah kejadian? Kurang lebih 2 malam 2 harian lah. 2 hari setelah kejadian itu Polsek Talun didatangi 2 mobil. Iya. Oleh yang datang siapa? Polres Cirebon Kota. Jam 2 malam loh Pak. Jam 2 malam? Iya. Terus bawa, ya nggak tahu ya, pokoknya bawa tahanan 2 lah. Gitu. Oh gitu. 2 waktu itu tuh. Pas ibu juga ada. Ada Pak Rudiananya nggak? Kurang paham Pak. Nggak hafal Pak itu. Nggak hafal, nggak tahu ya. Waktu itu nggak kenal. Saya cuma tahu melihat, nggak ikut campur Pak. Karena kan bukan urusan kita lah ibaratnya. Kita kan warga biasa gitu. Cuma tahu, dan karena kita sering masak sih Pak di Polsek tuh. Jadi posisi Bapak sama Ibu waktu malam itu ya 2 hari setelah kejadian, ya. Itu ada di Polsek. Ada di Polsek. Malam saya di Polsek. Oh, tiap malam. Kalau Ibu sebagai apa di Polsek? Suka masak Pak. Oh, disuruh masak sama juru polisi masak. tuh. Iya. Suka masak. Kalau Bapak kan mandor ya, banpol. Nah, Ibu Ibu sih aslinya orang biasa saja, cuma sering disuruh masak. Masak. Jadi waktu malam itu 2 hari setelah kejadian itu Ibu sama Bapak ini ada di Polsek. Ada, Pak. Kemudian datang 2 mobil anggota polisi dari Polres Cirebon Kota. Nah, yang Bapak Ibu lihat apa? Kalau saya lihat tuh cuma bawa anak 2 aja, anak laki-laki 2. Udah, saya kan itu kan kalau BAP kan dimasukin Pak. Kita kan di luar. Nggak tahu kalau itunya mah. Bawa anak laki-laki 2. Iya, ya kalau katanya sih tersangka. Gitu tersangka tuh, katanya. Iya. Cuma nama-nama nggak disebutkan. Waktu itu sih disebutkan, cuma saya lupa Pak. 8 tahun yang lalu. Oh, waktu itu disebutkan? Iya, sebutkan siapa-siapanya. Bahkan foto-fotonya juga dulu mah ada Pak. Cuma kan HP-nya udah nggak tahu kemana. Udah ganti berapa kali. Duluan mana sama Pak Rudiana mengamankan ya para terpidana itu ya yang jam 4 sore. Nah, itu kan tanggal 31 Agustus tuh. Kurang paham. Kalau Pak Rudiana ya, karena kejadian itu kan 27 Agustus ya, betul. Diamankan itu tanggal 31 Agustus para terpidana. Berarti kalau 31 Agustus berarti berapa hari ya? Kan 27 ya. 28, 29, 30, 31 ya. 4 hari kemudian kan. Nah, baru diamankan. Ya, para terpidana itu ya jam 4 sore itu. Nah, kalau Bapak Ibu melihat polisi dari Polres Cirebon Kota datang ke Polsek Talun dengan membawa 2 orang yang katanya itu pelakunya itu berapa hari setelah kejadian? Kalau nggak salah 2 hari. Yang Ibu lihat, betul. 2 orang yang katanya pelaku yang dibawa oleh anggota Polres Cirebon Kota ke Polsek Talun itu ya, itu sama nggak nih mukanya dengan terpidana yang pada menjalani hukuman? Nggak ingat Bapak. Kalau ingat sih enak Bapak. Kalau fotonya saya ada aja. Nggak ingat? Nggak ingat sama sekali, blank. Siapa ya? Iya Kak Mas, karena kan secara timeline itu 2 hari setelahnya katanya kan. Iya, menurut keterangan si ibu 2 hari gitu ya kan. Iya, kalau aku mau nyambungin sama yang katanya Sudirman dibawa ke suatu tempat itu kan 4 berarti hari. Antara tanggal 31 atau tanggal 1-nya kan kemungkinan kan. Berarti kemungkinan 2 orang yang dimaksud si ibu ini adalah orang yang berbeda dengan 8 terpidana. Iya. Siapa ya? Tapi kalau berdasarkan cerita si ibu, dia sangat yakin bahwa yang dibawa ini 2 orang ini berkaitan dengan case yang terjadi 2 hari yang lalu gitu, di mana itu adalah case Vina dan Eki gitu. Siapa ya? Aku mulai mikir-mikir liar siapa ya. Terus juga dengan yakin tadi Bapak Suroto kan nyebutnya 2 mobil dari Polres Cirebon Kota. Iya, itu menarik tuh. Itu balik lagi sayang. Coba maksudku,
kalau terakses kemarin mungkin bisa dengan segala informasi yang ada di tracking gitu. Seenggaknya kalaupun katanya rusak tapi masih ada tuh memorinya ya. Mungkin belum SD card gitu, masih MMC yang rada gede itu intinya mah kayak gitu lah. Itu bisa sekalian dikorek itu mungkin ya. Aduh. Iya. Dan juga bisa dikorek sama tim sus juga kemarin kan, Mang. Maksudnya kayak contohnya Widi sama Mega gitu kan. Maksudnya bisa diajukan ayo jadi saksi gitu kan. Gitu. Menarik nih, materi baru lagi. Gemes aku pengen lihat. Katanya banyak, dia fotonya banyak. Di TKP dia foto, terus petugas yang mengevakuasi dia foto juga gitu. Menarik nih, coba kita lanjut lagi. Nah, terus Ibu katanya waktu Pak Suroto ngevakuasi ya, Ibu katanya sempat moto-moto ya? Sebelum evakuasi saya kan datang sama suami lah waktu itu ya. Iya, dipoto. Sempat moto-moto banyak Pak, Masih beneran. tergeletak itu dipoto. Cuma kan memori rusak, HP-nya ganti. Terusan kan kita takut sama orang-orang kayak gitu tuh. Jadi sebelum dievakuasi sama Pak Suroto, Ibu sudah sempat moto-moto. Udah, foto. Bahkan banyak polisi juga. Di rumah sini juga kau lihat. Cuma nggak ada Pak, satu HP-nya juga udah ganti, memorinya juga udah rusak. Terus kan waktu itu kan 1 minggu setelah itunya ya, waktu pas ini udah sidang, saya buang Pak. Takut kan nggak nyangka kalau kayak begini Pak. Kalau tahu dibuang kayak fotonya, dihapus. Iya, dihapus maksudnya. Dihapus. Nah, selain moto korban, Ibu moto sekitar tidak ada siapa saja di situ? Enggak. Korban, dihapus maksudnya. Dihapus. 1 minggu setelah kejadian, setelah apa tadi ngomong pakai gitu ya. Yang jelas yang aku tangkap feel-nya itu ada rasa ketakutan sampai akhirnya mantan istrinya Pak Suroto memilih untuk menghapus gitu ya. Iya, apa yang ditakutin? Apa karena takut buyar semua, patah atau seperti apa? Apa yang ada di gambar itu? Penasaran aku, atau sumpah. takut terseret atau gimana? Nggak tahu juga ya, Mang ya. Kalau takut terseret dia Pak Suroto udah terseret kan, pada saat itu dia masih suami istri gitu, dan memang dia bertugas juga kan, tadi sudah dijelaskan di Polsek Talun sebagai polisi dapurnya, ibaratnya dia kan PIC dapur ya Pak Suroto sebagai mandor desanya gitu. Jadi kalau disebut takut terseret agak nggak bisa terima, karena memang job desk dia di situ dan sedikit banyak dia ngikut juga kan pada saat proses evakuasi atau meluncur ke TKP-nya. Jadi pasti kayak udah terbiasa nggak sih kalau keseret sebagai saksi? Ya itu dia pertanyaan aku, hal apa yang ditakutkan sampai akhirnya berinisiatif untuk ayo kita hapus aja deh. Memang ada apa di gambarnya itu? Kok bisa nge-trigger rasa takut sampai akhirnya way out-nya tuh harus dihapus? Kan bener. Itu pertanyaannya ya. Ada apa? Karena secara logikaku ya, logikaku kalau misalnya udah apalagi dipanggil di sidang gitu ya, harusnya kayak ini Pak yang bukti-bukti yang saya punya. Betul. Logika sederhananya, jika itu memperkuat, maka dia bisa menyajikan gitu. Iya. Tetapi kenapa kalau memperlemah? Iya itu. Gitu kan. Gitulah, menarik. Lanjut lagi. Lanjut. Nah, selain moto korban, Ibu moto sekitar tidak ada siapa saja di situ? Enggak. Orang moto Pak Mandor, polisi juga kenanya endasnya baik Pak, sayanya gemeter. Kalau korbannya kan jelas di bawah. Jadi moto korban aja? Iya. Tapi handphonenya udah nggak ada ya? Handphone Ibu? Oh ya nggak ada. Yang untuk moto-moto itu? Udah ganti berapa kali? 8 Terus, tahun. Memorinya juga nggak kesimpan? Enggak. Kalau kesimpan sih enak, saya nggak pusing. Iya masih ada. Sayang sekali ya Ibu. Iya. Nggak nyangka ya bakal rame begini. Sama sekali nggak nyangka kayak begini akhirnya rame tuh. Segelepung mabur nggak nyangka. Kalau tahu ya udah saya simpen lah. Minimalnya masukin ke flash disk. Oke, kembali. Ini menurutku statement yang menarik nih. Pertama dia bilang nggak nyangka. Kalau tahu bakal seramai ini itu maksudnya mungkin yang di kondisi 2024 sekarang ya. Itu bakal saya simpen di flash disk. Di situ banyak meaning yang aku tangkap gitu. Kalau tahu sekarang kondisinya berbalik, membela dan dikawal oleh semua netizen, itu pasti saya simpen di flash disk. Karena apa? Dia bisa berstatement saya simpen di flash disk kalau tahu seramai ini. Karena mungkin dia sudah melihat dan dia meyakini ini bisa membantu gitu.
itu poin yang aku tangkap makna tersiratnya. Iya. Ya walaupun bisa dibilang agak telat tapi nggak apa-apa. Mungkin ini bisa jadi salah satu amunisi di PK2 nih, karena kan ngelihat atmosfernya dari teman-teman terpidana itu pada sampai saat ini ya tidak mau mengajukan gerasi gitu kan. Jadi kemungkinan terbesarnya mungkin akan audiensi ke DPR Komisi 3 dengan tujuan akhirnya PK2 lagi gitu ya. Aduh, gemes. Kita lanjut lagi. Lanjut. Oke, kembali. Jadi Ibu mengetahui waktu di Polsek itu ada anggota Polres Cirebon Kota membawa 2 pelaku ya. Yang Ibu ingat itu 2 hari setelah kejadian. Iya, ingatnya kayak gitu. Kalau tanggalnya atau apanya lupa ya, saya ingatnya pokoknya 2 hari aja, nggak tahu elangnya berapa hari. Saya ingatnya 2 hari, Be. Ya, soalnya ini kalau Pak Rudiana mengamankan orang-orang atau para sekarang jadi terpidana itu ya, itu kan tanggal 31 Agustus 2016 jam 4 sore, berarti kan 4 hari Pak ya setelah kejadian kan. Nah, apakah itu bukan gitu loh yang diamankan? Kalau orang lain ya berarti ada pelaku yang udah diamankan dong. Saya kurang paham, nggak apal juga wajah-wajahnya ya. Sebelum mengamankan 7 orang itu kan gitu. Orang 8 tahun ya, nggak ingat sama sekali. Setelah dari Polsek Talun itu Om. Coba Bapak ingat-ingat waktu itu berapa hari setelah kejadian itu? Ya 2 hari, antara 2 hari 3 hari ya, 2 hari. Oke, nggak nyampe seminggu lah. Ini diingatnya Ibu sih ya 2 hari, karena ingatnya 3 hari pembongkaran, gitu aja ingatnya. Ingatnya Gitu. Ibu tuh kayak gitu. Kemudian saksi Pembongkaran apa? Ekshumasi gitu. Itu kan 9 hari. Iya, 9 hari ya. Apa 19 hari? Aku lupa deh. 9 hari, 9 hari 9 kan. ya? Pokoknya berarti yang dia ingat adalah berarti kalau kita mau hapus masalah harinya ya, karena ngeblank juga tadi ya. Berarti sebelum ekshumasi gitu kan, sebelum pembongkaran gitu kali ya. Nah ini nih masalah timeline-nya juga cukup menarik nih untuk dibedah nih. Iya, maksudnya juga kita butuh diperjelas juga ya, Mang, pembongkaran tuh pembongkaran apa? Apakah ekshumasi atau apa gitu Iya, ya? Ini ya kita lengkap sedikit di 2146 ceki-ceki. Play. dan hanya menemukan 1 buah HP yang masih tersimpan di saku celana sebelah kanan korban laki-laki yang kemudian saksi serahkan kepada saksi Suja. Betul. Nah, ini benar Pak. Betul. Bapak menemukan handphone di celana sebelah kanan Eki. Benar? Betul. Tak kasih Om Suja, teman Om Suja. Dikasih Pak Om Suja. Iya. Pak Suja, polisi. Iya, itu. polisi. Mungkin pas usahanya masukin ke jok motor itu mungkin ya. Nah, terus itu Pak, di persidangan ini kan tidak ada nih handphonenya Eki nih Pak. Nah, iya kemana? Masalah kesananya saya juga nggak tahu. Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Tapi Bapak serahkan ke Suja. Pak Suja. Pak Suja kemudian tahu nggak? Kasih ke siapa nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi ada handphone Eki sebenarnya ya? Ada. Ada ya? Ada di celana itu. Di celananya Iya, Eki Bapak Eki temukan itu, iya. itu. Nah, kalau handphonenya Pinanya Bapak Kayaknya. temukan nggak? Enggak. Enggak. Kayaknya sih yang handphonenya itu yang di dalam jok itu kali Pak. Kan ada 2. Oh, ada 2. Kalau Ada Ibu 2. melihat handphone Ada itu 2. ada 2 di jok. Kayaknya mungkin Pak Suja masukin ke jok mungkin. Iya. Ya. Karena kan kita nggak tahu dari sananya kan nggak begitu merhatikan yang kayak gitu-gitu. Ya, Sama tapi kalau polisi. Ibu melihat handphone ada 2 di jok itu di Di gimana? Polsek, Pak. Oh, di Polsek. Dibuka Pak. Karena Iya. kan mencari identitasnya korban. Ini anak siapa, orang mana kan kayak gitu. HP-nya dikunci Om. waktu HP-nya itu. kan, tapi HP-nya itu ada pasportnya Pak, nggak bisa dibuka. Ada HP 2 tuh. Ya udah aja, sudah selesai ketemu. Ada HP 2, ada jaket hitam 1 di dalam jok tuh Pak. Ya udah aja Ibu sih. Karena namanya urusan polisi kan, kita kan nggak megang-megang, hanya tahu saja. Iya. Gitu. Sebelum lanjut, ini menarik nih. Suka nih aku insting ibu-ibu ini nih. Langsung dia berani menyimpulkan, oh ya mungkin pada saat itu disimpan ke jok karena ada handphone nih di motor yang dibawa Pak Suroto berarti ya, motor Eki gitu, ada 2. Nah itu bisa jadi handphone yang ditemukan Pak Suroto di saku Eki itu adalah, bisa jadi nih balik lagi ya dugaan Iya, ya, iya. kalau berdasarkan cerita ya, adalah handphone Eki yang pada saat diamankan karena dipisah barbuknya dengan kondisi korbannya gitu Iya. kan, bisa jadi dimasukkan untuk yang Eki Iya, ya. iya. Kalau untuk yang Vina entah kenapa kalau aku mikirnya dari logika analisa abal-abal netizen ini, karena kan beberapa kali Widi juga cerita bahwa itu pakai dress.
Iya. tidak memungkinkan untuk nyimpen handphone di kantong. Yang paling nggak tahu kalau mungkin kalau sekarang bisa di waist bag gitu kan, di tas kecil. Tapi masuk akal juga kalau disimpannya di dalam jok. Ya. Apalagi kan katanya hujan gerimis ya. Betul. Khawatir basah apa gimana? Betul, antisipasi basah dan rembes dan segala macamnya bisa banget disimpan di dalam jok kalau untuk yang Vina. Kalau untuk yang ditemukan Pak Suroto itu yang katanya di saku Eki, itu aku setuju sama analisa dari mantan istrinya yang mungkin pada saat evakuasi diamankan masukin ke jok satu barang punya korban berat gitu kan pas dibawa sampai polsek dibuka, oh ada 2 handphone sama 1 jaket hitam. Biar nggak kepisah-pisah gitu ya Mang ya. Betul. Menarik nih, ini kalau udah analisa ibu-ibu yang turun gunung nih suka nancep gitu ya. Iya. Lanjut dikit. Lanjut. Jadi ada 2 handphone ya. Ada 2 handphone, Pak. Diduga 1 milik Vina, 1 milik Eki. Kayaknya itu tuh. Kita Ya. kan kurang tahu karena saat Cuma itu kalau masih milik dibuka. Eki itu Bapak benar temukan sendiri dari kantong celana sebelah kanan ya. Eki ya, celananya ya. Ya. Oke, itu handphone warna apa yang Bapak temukan? Aduh nggak inget ya. Nggak ingat. Nggak inget Om. Iya, kalau Ibu Ingat. Si warnanya hitam semua. hitam semua dua-duanya. Iya. Mantap. Merek apa Bu? Tahu nggak Bu? Kurang paham kalau mereknya kagak ingat. Ya orang ibunya nggak megang, yang megang kan polisi hanya tahu saja. Iya. Kalau megang-megang mungkin bisa kelihatan merek apa. Oke. Mohon maaf sebelum lanjut nih. Kalau aku, menurutku loh ya, ini pendapatku, aku melihat Pak Suroto bercerita di sini gitu. Feel-nya yang aku rasakan, mohon maaf bukan masuk suujon atau apa gitu ya. Feel-nya masih ada 2 layer atau 3 layer sehingga belum terlalu transparan gitu. Nggak tahu feel-nya. Kalau si ibu ngomongnya nggak pakai mikir gitu. Yang seinget dia nih, ini begini. Yang seinget dia begini. Mau beda dengan cerita kayak tadi dibilang, ya nggak tahu motornya. Mungkin di jok kali. Saya ngeliat 2 di jok gitu. Iya. Kalau mantan istrinya tuh, ya mungkin dia naluri keibuannya ya. Karena dia ngelihat case ini ngikutin gitu kali. Apa nih yang bisa gue bantu gitu. Jadi kayak nggak pakai mikir, yang ke recall, yang keinget memori ya gue buka yang gue buka. Kalau Pak Suroto masih kayak ada filtrasi yang kayak ini gue buka boleh nggak ya, ini gue gitu buka nggak ya. ya, gitu Iya. ya. Tapi ya mohon maaf, ini analisa abal-abal kita gitu ya, mohon maaf gitu ya. Ini kita lanjut lengkap ke menit 24:51 meluncur. Nih ya, ceki Play. Dulu kejadian pas aku lihat paginya itu di trotoar jalan itu ada garitan panjang. Berarti kedua korban ini kenceng naik motornya, aku bilang. Ini kemarin gak diungkap. Iya. Iya, aku nggak bisa nyalain Pak Suroto juga karena dia kan dalam lindungan kuasa hukum yang notabene-nya berseberangan gitu. Tapi maksudku kalau ada di satu sisi yang sama gitu kan, dijadikan bisa diungkap, bisa nebelin juga gitu kan. Iya. Apalagi posisi dia yang memberikan kesaksian adalah mandor desa gitu. Gemes kan? Iya. Gemes kan? Coba mundur lagi. Dulu kejadian pas aku lihat paginya itu di trotoar jalan itu ada garitan panjang. Berarti kedua korban ini kenceng naik motornya, aku bilang gitu. Tapi kok saya menilai hati kecil saya sendiri Om ya, hati kecil saya sendiri kok, apakah benar ini pembunuhan gitu loh? Apakah benar ini pembunuhan? Jadi gimana ya? Susah sih kalau nembak. Iya. Jadi nggak bisa ngomong lah Om. Iya. Nah, sekarang kan PK para terpidana ini ditolak nih, Pak. Iya. Ya. Makanya kemarin saya lihat ngepel Om ya. Iya. Kita sama Om kenal ya. Waktu di Jakarta ya kenal, ngobrol. Aduh, kasihan. Jadi meskipun saya jadi saksi ya Om ya, jadi saksi sama Om Rasman apa ya, waktu dulu bertentangan ya. Iya. Sama Om ya. Saya hati kecil saya itu melas Om, kasihan ya Allah, mudah-mudahan PK-nya dikabulkan, 7 terpidana ini cepatlah keluar, cepat selesailah perkara ini, aku bilang itu. Dengar lagi 7 terpidana ini ditolak dulu ya Allah. Makanya aku udah buru-buru ngepel Om tuh, Om tolonglah gimana caranya Om, ayo kita ketemuan, ayo kita ngobrol, gimana caranya untuk
meringankan atau syukur-syukur bisa mengabulkan diulang lagi atau PK-nya atau apanya gitu lah Om. Jadi hati kecil saya itu kasihan Om, bener, kasihan pisan bener. Kasihan bener saya. Seandainya itu pembunuhan, ya, Bapak yakin tidak, percaya tidak mereka itu pelakunya? Hati kecil saya mengatakan itu bukan pelakunya. Kalaupun itu pembunuhan, meskipun itu pembunuhan, apalagi kecelakaan lah ya. Apalagi kecelakaan. Semua tidak ada yang terlibat dalam kecelakaan ya. Iya. Bukan itu, bukan. Kenapa bisa Bapak sampai mengatakan seperti itu hati kecil Bapak? Ya, dilihat dari diwawancarai, ditanyain ketujuh terpidana itu Om. Apalagi udah ada yang berani hari sumpah pocong, siapa itu ya? Iya. Nah, itu udah berani kalau dia itu benar-benar tidak melakukan kedua korban ini. 7 terpidana ini sampai enggak dikabulkan itu benar-benar Om, saya juga kasihan. Benar-benar kasihan, makanya saya ngebel Om tuh, Om tolonglah gimana caranya, ayo saksi dulu itu bukan saya doang Om yang tahu sebenarnya, ayo kita ngorek mantan istri. Nah, tapi sebentar aku agak salfok sama celetukan mantan istrinya. Kayaknya mantan istrinya ngikutin banget deh Mang. Betul. Karena tadi itu siapa tuh yang sumpah pocong katanya Saka Tatal. Iya tahu banget itu, ngikutin banget. Dan di sini ya aku harus respect juga sama Pak Suroto yang inisiatif ngehubungi Pak Tony dulu gitu. Untuk ngobrol gitu, ada sesuatu yang mau disampaikan. Ya enggak? Inisiatif menghubungi Pak Tony. Sebenarnya dari makna tersiratnya ya 27 menit ini kita tonton, makna tersiratnya kayak, Pak ini saya mau bantu Pak, tapi Bapak bisa ngelindungi saya gitu. Kalau yang aku tangkap yang aku tangkap ya. Makanya dia langsung mengenalkan kepada mantan istrinya, di mana pada saat itu ada juga di TKP dan ikut membantu. Ya foto-foto, evakuasi motor gitu kan. Ini mungkin nih bisa langsung dirangkul gitu ya. Pada saat itu dia menceritakan, dia ceritakan apa yang dilihat, tapi nggak utuh. Kayak tadi pada saat paginya dia ngecek ada baretan panjang di jalan, itu kan baru diceritain sekarang gitu. Itu jadi maksudku rangkul dulu aja, yuk nanti dikulik. Masuk nggak bisa jadi saksi nggak, itu belakangan, seenggaknya dia dirangkul dulu nih, yuk kumpulin dulu gitu. Yuk lanjut lagi. Apa nih yang paling penting kira-kira bisa merubah keadaan? Ada informasi yang penting yang disampaikan ke saya untuk merubah, agar bisa merubah ya keadaan itu gitu Pak. Ya. Jadi gini Om, setahu saya ya, saya udah kasihan, udah yang saya katakan waktu di sidang di BAP di Polres ya, saya asal ngikutin asal iya aja Pak. Waktu dulu yang BAP saya juga siapa, asal iya Pak Mandor, ini udah pembunuhan, iya. Iya Om, kayak gitu. Dulu yang BAP saya siapa saya tidak tahu. Iya. Jadi Bapak cuma iya aja. Asal iya aja, udah tanda tangan. Gitu. Ya oke, walaupun iya aja, tapi ini kan di putusan pengadilan nih bunyi nih Pak, ada. Intinya ini yang ada di putusan pengadilan ini, benar tidak kesaksian Bapak? Benar tidak keterangan Bapak? Kalau itu ada sajam, itu luka tusuk, saya aku nggak pernah mengatakan. Nggak pernah mengatakan. Hanya tapi kalau mengatakan di muka ada darah, di hidung mengeluarkan darah, itu benar. Betul, itu benar. Kemudian di kepala ada di helmnya ada darah, benar. Betul. Bapak mengatakan itu. Iya. Oh ya, berarti benar dong ya. Iya. Artinya ini benar-benar keterangan Bapak kan? Iya. Ya, walaupun Bapak iya aja, tapi ini kan keterangan Bapak kan? Iya. Oke, makanya apa nih yang tidak benar nih dari keterangan yang saya bacakan tadi? Paling yang itu aja, yang sajam, ada kalimat sajam tuh ya, yang seperti kena sabetan sajam, itu Bapak tidak pernah mengatakan. Tidak mengatakan kayak gitu. Ya, cuma Bapak mengatakan memang ada luka di kaki kanan Pina. Ya, betul, memang itu ada luka. Luka menganga. Iya. Lukanya lebar. Ya, lebar, lumayan lebar. Apa lagi yang Bapak ingin sampaikan ke saya? Lebar, lumayan lebar. Apa?
sebelum dilanjut nih, ini makanya Pak Tony harus nyemplung juga deh. At Iya. least jadi ini deh, jadi pengacaranya Pak Suroto sama mantan istrinya gitu ya, Mang ya. Iya, sekalian buat tadi kan Pak Suroto bilang, ayo Pak kita investigasi karena nggak cuma saya loh yang menjadi saksi, kita cari lagi yang lain gitu, yang seingat saya pada saat itu ada di kejadian gitu. Iya. Siapa tahu masih ada barbuk gitu. Jadi di sini bisa membantu jadi kuasa hukumnya Pak Suroto, misalkan dengan mantan istrinya Pak Tony, terus juga membantu menginvestigasi, nanti disajikan lewat YouTube-nya gitu. Jadi kayak penyuplai, pelindung dan penyuplai amunisi baru untuk PK2 gitu. Karena kalau nanti kejadian gitu kan jadi kuasa hukum Pak Suroto gitu, kemungkinan langkah terdekat yang dilakukan adalah mencabut sebagian BAP yang disampaikan. Karena tadi dia bilang, saya nggak ada bilang soal sajam, saya nggak ngelihat, saya juga nggak bilang soal luka sajam, terus masalah bolongan di baju saya nggak bilang juga. Kan tadi Pak Suroto ngomong gitu kan. Iya. Terus juga menurut analisa abal-abalku gitu ya, Mang ya. Iya. Kalau ngelihat ekspresinya tadi waktu ekspresinya Pak Suroto waktu Pak Tony nanya, jadi ini apa aja nih yang nggak bener istilahnya gitu ya. Itu tuh kayak apa ya, kayak Udah di sini tapi belum berat keluar ya. gitu. Iya, kayak gemes tapi berat gitu. Kayak gitu. Nangkep kan maksudnya? Iya itu. Sekarang kita lanjut nih sampai menit 32, lanjut lagi. Lanjut. Apa lagi yang Bapak ingin sampaikan ke saya? Jadi ini Om, saya sebagai saksi ya, terus tarik sana tarik sini kita. Saya simpati sekali dengan 7 terpidana nih Om. Kasihan hati kecil saya itu, mohonlah salah sasaran lah kalau memang khususnya Pak Kapolri ya, bila mana ini kasus Pina ini benar-benar kalau ini pembunuhan, carilah pembunuh yang sebenarnya. Hati kecil saya ini Pak Kapolri, Pak Sigit, saya sebagai saksi 2016, hati kecil 7 terpidana ini bukanlah pelaku yang sebenarnya. Termasuk Sakatatal. Termasuk Sakatatal semuanya bukanlah pelaku yang sebenarnya. Jadi mohon ini PR untuk kepolisian, mohon dicarilah pelaku yang sebenarnya Om. Jadi saya mohon minta bantuan nama Om Tony, mohonlah ini dibantu ke 7 narapidana ini, mohon dibantu kembali lah Om. yang saya inginkan sih kalau emang bukan pembunuhnya, carilah pembunuh yang sebenarnya. Jadi yang meninggalnya juga tenang, gitu ya. Orang yang terpidananya juga bebas, tenang, kan kasihan Pak. Yang meninggalnya juga kan nggak tenang di alam sana. Kalau sampai masih terus aja di kasus kan, kayak gitu, keluarganya juga nggak tenang kan gitu. Tapi kalau bisa gitu ya, carilah pembunuh yang sebenarnya kalau memang pembunuhan. Syukur-syukur bukan pembunuhan kan gitu. Jadi kan aman semua kalau bukan pembunuhan, kayak gitu Pak. Keren nih mantan bininya Pak Suroto, semua berani, wise gitu kan, pemilihan katanya tepat gitu ya. Iya, tadi juga beberapa kali kan begitu Pak Suroto ngomong, mantan istrinya nyeletuk gitu kan, nimpalin nyeletuk, gitu kan. Nah, ini perlu menurutku ya perlu menunjuk Pak Tony sih sebagai kuasa hukumnya gitu kan. Guna gini, ketika sudah dapat perlindungan hukum gitu dari pengacara gitu mau Pak Tony gitu kan contohnya ya. Setelah dapat tuh biasanya ngobrolnya akan lebih luas, lebih leluasa nih gitu. Kalaupun ada pihak-pihak yang mungkin merasa dirugikan dengan obrolannya gitu kan, statementnya, ada kuasa hukum juga yang akan membela gitu. Sama nanti dari Pak Tony bisa diracik lagi menjadi amunisi baru untuk PK2 gitu. Ini sepertinya ya. Terketuk sepertinya ya. Aku respect loh pada saat dia berstatement tadi Pak Kapolri, saya saksi 2016 dari hati kecil saya gitu. Wah. Iya kayaknya. Sekarang Mamang mau bergeser ke Kompas nih, meluncur. Cus. Nih ya. Iya. Menit 7.12 dari Kompas TV. Mamang mau nge-highlight 2 poin aja di sini. Satu people yang pengen nonton fullnya meluncur ya. Yang judul videonya Jutek Bongso hingga Titin Prilianti ungkap PK terpidana kasus Vina ditolak MA bukan kiamat. Ini poin apa yang akan disampaikan Bang Jutek? Ceki. Play. Kami tahu ya, kami ini insan hukum, kami bukan tidak paham ya. Kami tahu ini memang sulit. Selain bahwa ini akan menyenggol beberapa lembaga ya, kepolisian, jaksa, Mahkamah Agung ya.
Kami tahu ini berat. Kami juga mencoba menerobos hukum. Kenapa? Biasa PK itu kan hanya untuk menyatakan bahwa mereka ini bukan pelakunya. Kalau dalam hal pembunuhan ini harusnya subjeknya kami hanya fokus kepada bahwa memfokuskan bahwa mereka ini bukan pelaku dari pembunuhan itu. Tapi dalam hal ini kami mencoba melakukan penerobosan hukum, ya, bahwa kami ingin membuktikan bahwa ini bukan pembunuhan, tetapi bahwa ini adalah kecelakaan. Ya, kami coba, ternyata memang nggak mudah, ya. Tapi langkah-langkah hukum ke depan kami masih pasti kami tidak frustasi karena kami punya plan B, plan C, plan D, plan E. Masih ada 5 lapis, Mbak, ya. Jadi nggak kiamat. Jadi masih banyak langkah yang bisa kita lakukan. Saya hanya pastikan bahwa ini hanya tertunda, tapi kesian saja bahwa mereka masih harus merekam. Kami lagi mencoba cara yang paling pas gitu ya. Sesudah kami berunding, karena ini terpotong dengan libur Natal dan Tahun Baru, ya mungkin Januari awal lah baru kami akan melakukan action hukum untuk memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Gitu. Ya kemarin juga sempat ada beberapa pendapat gitu yang beredar di sosmed gitu yang kayak nyebut kalau seandainya pengajuannya bukan mereka pelakunya pasti udah gol gitu katanya gitu kan, karena akan dalam tanda kutip kecil atau sedikit yang ibaratnya bersalah gitu kan, kayak mungkin Aib gitu kan dan yang beberapa itulah. Tapi karena ini poin objektif utamanya adalah bahwa ini bukan peminihin, which is itu ada rekayasa kan di situ kalau bukan peminihin, ya enggak. Terus salah tangkap juga, bukan rekayasa juga, ini akan gede banget impactnya gitu. Dan ternyata tidak semudah itu menerobosnya, tadi disampaikan Bang Jutek juga gitu. Tapi bisa kita dengar tadi ada beberapa plan, 5 lapis plan yang mungkin akan dilakukan di langkah berikutnya. Cuman mungkin ya sekarang Santai People mungkin kayak seminggu ke depan akan agak redup juga karena balik lagi kan kepotong sama liburan gitu kan. Nanti digasnya lagi di Januari nih. Jadi kayak seminggu mungkin teman-teman Santai People, teman-teman netizen bisa men-charge stamina gitu kan, dimana kita akan full gas di Januari. Soalnya mengingat tadi gerilya yang sudah dilakukan oleh Pak Tony dan Pak Suroto itu menurutku bisa jadi petunjuk awal gitu buat dikulik lagi. Ya enggak? Satu tuh yang udah ditemukan mantan istrinya. Yang lain misalnya kan siapa bapak yang tadi sering dimention oleh Pak Suroto bisa bersuara lagi gitu kan. Sepertinya ada nih harapan untuk war berikutnya sepertinya ya. Ya syukur-syukur juga kalau tim sus bisa menyelidiki lagi gitu ya, ditambah maksudnya kan udah menyelidiki, ada memunculkan saksi-saksi baru lagi gitu ya. Gitu. Kita tunggu aja nanti di awal Januari ya. Sekarang seminggu ke depan mungkin kita akan berusaha gimana tetap nahan biar nggak turun-turun banget gitu. Tapi Januari kita full gas sepertinya ya. Menarik. Aku semangat lagi semenjak tadi ngelihat yang Pak Suroto sama mantan istri sama Pak Tony. Sumpah jadi rada optimistis kayak naik gitu. Timbul harapan baru gitu ya Mang ya. Harapan baru ya. Yuk teman-teman Santai People, teman-teman netizen mungkin bisa disupport Pak Tony, Pak Suroto gitu. Ayo Pak Suroto, ayo. Itu masih ada yang ketahan tuh di ujung bibir. Yuk belasin aja, belasin gitu. Mungkin kalau dia melihat udah ada yang nge-support, ada yang melindungi, akan blast, lost doll keluar semua mungkin ya. Oke layaknya segini dulu kali update-nya ya. Mungkin teman-teman Santai People juga pada siap-siap untuk menikmati liburannya gitu ya. Sambil menunggu kelanjutannya seperti biasa, kita meluncur ke setting to Super Thanks. Cus. Nyau. Super Thanks kita kalian ada 3. Ada 3. Yang pertama kita buka dari Saninata 9520. Woi, jaring laba-laba coklat. Alos, ya woi. Jangan julid mulu, bertobatlah, nyawamu sedang di ujung tanduk. Mending pantengin Abu yang garuk-garuk, jilat-jilat, ngelamun, gemes. Abu tolonglah. Kakak Saneta gemes, kita yang kebauan. Nextnya dari Idrix Drop.
Mohon Mohon maaf maaf. ya Mang, izin kontradiktif. Monggo. Ya, nggak bisa Ya dibalik. nggak bisa dibalikin gitu aja lah Mang. Tuh. Problem awalnya karena ketidaktransparan hasil donasi ke rekening Agus yang dikelola saudaranya itu Mang. Kalau aja laporannya nyampe ke pihak Teknovi, mungkin pihak Teknovi bisa stop di 500 juta aja. Ya kali donasi ke orang doyan shopping sampai 1,5 M. Oh iya itu Mamang kemarin cuma menyampaikan apa yang dimaksud sama bapak pemilik klub gitu. Bukan kalau aku sih pengennya banyaknya gitu. Lasya dari Starla _free Palestine. Aku paham sih jadi Novi, saya sebagai perempuan merasa terhina jika ada yang merendahkan seorang wanita. Dan saya paling fatal yang paling fatal kurang ajar sekali. AL mengatakan ya itu kacau sih. Adik saya seorang pramugari dan dia masih takut akan Allah dan masih jadi anak baik. Memang ada ya oknum seperti itu. Iya, tapi janganlah mengeneralisir ya sih itu ya. Susah ya, sabar. Ini sakit hati. Oke, adikku terbang nyambung. Oh, ini sedikit curahan gimana pekerjaan adiknya yang penuh dengan resiko pastinya itu kan. Jujur aku sakit hati, jangan mau damai. Itu harus ketemu. Harga diri dipertaruhkan terlepas Novi dulu suka klub atau apalah. Ayolah jangan pada so suci kecuali Novi anak pesantren terus ke klub baru absurd. Oke, dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan support thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya ya. Mamang, Abu yang mau gue kerja dan Pakun yang baru bangun dulu tapi mangkok cabut dulu dan ciao.